Gunawan nomor absen 30. Saya Berskandra Putri absen 10. Saya Sabrina Alif Yardila nomor absen 28. Saya Limatul Faiza nomor absen 21. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyajikan video tentang lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik merupakan keseluruhan benda mati atau yang tidak bernyawa, namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Contoh-contoh komponen yang ada di lingkungan abiotik. Yang pertama, air. Air adalah sumber hidrasi bagi organisme. Ciri-cirinya termasuk kandungan oksigen, suhu, keasaman, serta tingkat polusi. Yang kedua adalah cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama di bumi yang memengaruhi fotosintesis tumbuhan. Ciri-cirinya termasuk intensitas, durasi, dan spektrum cahaya. Suhu udara mempengaruhi metabolisme dan aktivitas makhluk hidup. Ciri-cirinya adalah variasi suhu, kecepatan angin, dan kelembapan. Angin adalah pergerakan udara di atmosfer yang dapat mempengaruhi suhu dan penyebaran polutan. Ciri-cirinya mencakup arah, kecepatan, dan pola angin. Yang kelima ada kelembapan. Kadar kelembapan memengaruhi kemampuan tanaman untuk tumbuh dan reproduksi. Ciri-cirinya adalah kelembapan relatif dan kadar air tanah. Yang keenam ada iklim. Iklim adalah pola cuaca jangka panjang dalam suatu wilayah mencakup suhu, curah hujan, dan musim. Ciri-cirinya adalah cuaca tahunan yang konsisten. Baik, contoh komponen selanjutnya yaitu garam mineral. Garam mineral adalah kandungan garam dalam air dan tanah serta dapat memengaruhi kesehatan tanaman dan organisme air. Selanjutnya ada derajat keasaman atau pH, adalah tingkat keasaman atau kebasaan dalam air dan tanah. Bebatuan dan tanah. Bebatuan dan tanah adalah dasar lingkungan. Jenis tanah dan komposisi batuan memengaruhi struktur tanah dan drainase. Topografi adalah ciri-cirinya. Topografi adalah bentuk permukaan tanah yang mencakup pegunungan, lembah, bukit, dan lain-lain. Ciri-cirinya adalah bentuk lahan dan elevasi. Ciri-ciri terdiri dari organisme yang tidak dapat bernafas, tidak bergerak kecuali jika mendapat pengaruh dari komponen biotik. Misalnya, air bisa mengalami gelombang jika mendapat gerakan tertentu. Ciri-ciri yang ketiga, tidak bisa memperbanyak dirinya dengan berkembang biak. Yang keempat, tidak bisa semakin bertumbuh atau berkembang. Ciri-ciri yang terakhir, tidak melakukan ekskresi karena hanya makhluk hidup yang mempunyai ciri dapat mengeluarkan zat sisa. Contoh interaksi antara komponen abiotik dengan abiotik yang pertama ada erosi. Erosi merupakan suatu fenomena alam, yaitu terjadinya pengikisan di bagian permukaan tanah, bagian atas oleh pergerakan air ataupun angin. Sedangkan erosi tanah merupakan keadaan ketika lapisan tanah bagian atas menjadi menipis akibat terjadinya pengikisan tanah oleh beberapa elemen seperti angin, air, atau es. Pada saat terjadi erosi, maka tanah akan mengalami pengikisan atau longsor, sehingga hanyut oleh air maupun angin. Erosi termasuk jenis interaksi yang terjadi antar komponen abiotik karena pengikisan melibatkan angin atau air dengan tanah, yang keduanya termasuk komponen abiotik. Contoh interaksi yang kedua adalah abrasi. Abrasi adalah pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang mengandung dan mengangkut hancuran bahan. Abrasi biasanya terjadi pada batuan-batuan tebing di sekitar pantai akibat ombak air laut. Melansir dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, abrasi juga disebut dengan suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai. Abrasi dapat terjadi akibat ombak dan arus laut yang keras dan sifatnya merusak. Abrasi ini termasuk ke dalam interaksi antar komponen abiotik karena melibatkan air, angin,
dan batuan yang termasuk contoh komponen abiotik. Sekian video penjelasan lingkungan abiotik dari kelompok kami. Wassalamualaikum